Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka kembali pada materi fisika. Pertemuan kali ini di kelas 11. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi semangat gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya mari kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga anak-anak ibu semuanya bisa memahami pada materi kali ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 11 IPA 2 ya. Yang pertama itu Dewi hadir. Hadir Bu. Oh iya, hadir. Kemudian Hasna hadir. Hadir. Kemudian ada Aji. Aji kemana? Ibu sakit katanya, lagi demam. Oh sakit. Kita doakan ya semoga Aji dapat disembuhkan, dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berkumpul dengan kita dan bisa mengikuti pembelajaran untuk yang selanjutnya. Oke, sebelumnya mungkin kalian bukan terheran-heran, tapi setiap kita sedang melakukan suatu pembelajaran gitu ya, materi apapun termasuk fisika ini pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, apapun itu. Jadi kalian jangan bertanya-tanya atau berheran-herannya tadi kenapa saya belajar fisika ngitung apel jatuh aja dihitung, tapi segala sesuatunya itu, semua ilmu, cabang ilmu itu bisa dikatakan dari ilmu fisika gitu ya, karena antara teori dan fenomena itu bisa dibuktikan gitu ya. Nah, jadi pokoknya ibu minta kalian harus tetap semangat untuk melakukan pembelajaran fisika untuk hari ini dan untuk kedepannya dan untuk masa depan kalian gitu ya. Nah, sebelumnya kita membahas pada materi pertemuan kemarin, membahas mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Dan untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi, di mana tujuan pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran inquiry learning dengan metode ceramah dan diskusi menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik dapat memahami mengenai materi gelombang bunyi sehingga dapat melakukan percobaan dengan jujur, tepat, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya ibu akan memberikan suatu fenomena kepada kalian. Itu fenomena yang pertama, misal ya, kalian sedang mengemudi di dalam mobil. Nah, kebetulan cuaca itu sangat buruk gitu ya, terjadi hujan lebat, kemudian ada kilat gitu ya, tiba-tiba kalian melihat kilat dan sontak kalian menutup telinga. Nah, kejadian kalian pada saat menutup telinga itu kan berarti setelah kalian melihat kilat. Nah, ini ada hubungannya dengan materi ini, yaitu mengenai kok bisa kilat
lebih dulu terlihat daripada halilintarnya, daripada suaranya gitu ya. Nah, ini akan menjadi pembahasan pada materi pembelajaran hari ini. Kemudian persepsi yang selanjutnya yaitu kalian ketika misalnya bersuara dengan lantang gitu ya. Nah, akan terdengar sampai sejauh mana sih gitu ya. Misal kalian berada di puncak gunung, tiba-tiba penduduk yang ada di bawah kalian itu teriak dan sampai ke terdengar ke orang yang berada di puncak gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan karakteristik mengenai gelombang bunyi. Nah, persepsi yang selanjutnya yaitu misal nih siapa? Dewi itu sedang berjalan di trotoar gitu ya. Kemudian terdengar suara sirine dari ambulan gitu ya. Dari jauh-jauh jaraknya yang jauh gitu. Nah, gimana itu hubungannya ketika Dewi mendengar suara sirine yang mendekat dan yang menjauh nanti setelah melewati Dewi. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Kan sudah dibagi kelompoknya masih yang kemarin. Nanti LKPD ini kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Persepsi yang tadi kalian bisa menjawabnya di LKPD. Sebelumnya Ibu akan membagikannya kepada kelompok per kelompoknya. Nah, untuk itu sebelum kalian menginikan LKPD, kalian menonton video yang telah Ibu siapkan. Holy moly. Boom! Oh my god. That was amazing.
kalian mengalami situasi berikut? Tentu saja bukan. Lalu, apa kaitannya ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulans bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika mobil ambulans tersebut bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut. Di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil. Maka suara yang didengar juga semakin kecil seiring dengan menjauhnya mobil ambulans tersebut. Setelah kalian mengamati video yang telah Ibu berikan, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya gitu ya mengenai peristiwa ini, mengenai peristiwa itu. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian jika ada pertanyaan yang mau dipertanyakan, mangga dipersilahkan. Oh ya, silakan Dek Hasna. Ibu Hasna mau bertanya, apa hubungan dari frekuensi dengan amplitudo, Bu? Oke, setelah tadi Dek Hasna bertanya, nanti Ibu akan menjawabnya di akhir ya. Nah, setelah kalian tadi mencoba untuk memperhatikan video, kemudian ada persepsi yang Ibu berikan kepada kalian tadi, kemudian tadi juga Ibu memberikan kepada kalian LKPD secara per kelompoknya. Nah, di dalam LKPD itu nanti kalian melakukan percobaan, tapi sebelumnya Ibu ingin secara per kelompoknya kalian berhipotesis terhadap gejala ataupun isi di dalam LKPD itu sesuai tuntunan dari persepsi yang Ibu berikan, dari video yang Ibu berikan juga, dan mungkin kebetulan pertanyaan dari Hasna itu akan dijawab, bisa terjawab dengan melakukan suatu percobaan. Nah, setelah kalian berhipotesis nih secara per kelompoknya ya, tadi Ibu telah memperhatikan kalian telah berhipotesis. Setelah kalian menuliskan hipotesis mengenai isi yang berada di dalam LKPD, maka yang selanjutnya adalah kalian melakukan suatu percobaan mengenai gelombang bunyi, khususnya mengenai efek Doppler. Nah, di sini
percobaan ini. Cukup satu kelompok, satu komputer saja. Nanti kalian harus menginstal terlebih dahulu atau mengunduh bagian pet simulation mengenai efek Doppler. Nanti akan ibu berikan linknya. Satu persatu per kelompoknya ketika melaksanakan percobaan mengenai pet simulation, alhamdulillah ya telah selesai semuanya. Nah, ibu ingin menginformasikan kalau misalnya kalian melakukan suatu percobaan secara berkelompok, diusahakan itu semua orang tahu gitu ya, semua orang melakukan percobaan satu per orang. Kan di sini satu kelompoknya hanya 3 orang. Jadi kalian bisa melakukan satu per satu gitu ya. Jangan misalnya satu orang melakukan percobaan, satu orangnya nulis, satu orangnya diem. Nah, itu berarti nilai kekompakannya akan berkurang gitu ya. Nah, kalian tadi kan sudah melakukan percobaan dan sudah menulis hipotesis di awal mengenai isi dari LKPD, di mana percobaan juga sesuai LKPD. Sekarang ibu mau mengetahui apakah hipotesis yang kalian tulis itu telah sesuai enggak dengan percobaan, dengan hasil percobaannya. Ibu mau menunjuk atau mungkin kalian ada yang berkeinginan untuk nanti memaparkan hasil hipotesisnya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan percobaan, setelah menulis hipotesis, kita berada di bagian akhir dari sebuah percobaan gitu ya. Nanti kalian diminta untuk memaparkan kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu kalian mengacu pada LKPD ya. Kemudian memaparkan apakah hasil hipotesis itu telah sesuai dengan hasil percobaannya atau belum. Nah, ibu minta satu kelompoknya diwakilkan oleh satu orang untuk bisa memaparkan kesimpulan dari hasil percobaannya. Ibu Dewi dan Hasna dari kelompok 1 mau memaparkan terkait kesimpulan dari hasil percobaan dan analisis berdasarkan video karena berkesinambungan. Nah, dari hasil percobaan itu hipotesis dari kelompok kami itu telah sesuai dengan percobaannya gitu Bu. Kan sebelumnya ada penulisan hipotesis. Nah, hipotesis tersebut ternyata sejalan dengan hasil percobaannya, di mana hubungan antara frekuensi dengan amplitudo itu jadi berhubungan secara berbanding lurus gitu. Jadi ketika si frekuensinya itu semakin besar, maka amplitudonya juga akan semakin besar atau tinggi. Dan sebaliknya, ketika frekuensi si nada tersebut atau bunyi tersebut semakin rendah, maka amplitudonya itu akan semakin rendah. Dan kesimpulan dari ini seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah untuk percobaannya telah sesuai. Dan untuk yang ketika sumber bunyi mendekati pendengar, itu akan bunyinya dengan lebih tinggi ketika mendekati. Maksudnya kalau ditinjau dari pendengar nih Bu, kalau ditinjau dari pendengar, ketika mendekati sumber bunyi itu akan lebih tinggi, dan ketika kita sebagai pendengar menjauhi sumber bunyi itu akan semakin rendah. Jadi percobaannya telah sesuai dengan hipotesis awal yang telah kita tuliskan. Terima kasih Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada kelompok 1
1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah memaparkan hasil percobaan atau kesimpulan secara tepat ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya. Nanti Ibu akan mereview mengenai materi kali ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Hasna yang tadi ya. Nah, setelahnya Ibu akan mereview mengenai materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai gelombang bumi. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai gelombang mekanik. Nah, gelombang bunyi ini merupakan salah satu jenis dari gelombang mekanik. Nah, apa yang kalian ingat mengenai gelombang mekanik? Coba. Gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang membutuhkan medium atau membutuhkan perantara. Nah, seperti itu ya. Nah, gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik yang berbentuk longitudinal. Longitudinal itu seperti apa? Jadi arah rambatnya itu sejajar dengan arah getarnya gitu ya. Nah, pasti sejajar gitu ya. Arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya gitu. Nah, dalam gelombang bunyi ketika akan diterima oleh telinga manusia itu pasti bergantung pada yang namanya frekuensi, yang namanya amplitudo, dan yang namanya bentuk gelombangnya. Dan kebetulan tadi ada pertanyaan dari De Hasna mengenai bagaimana hubungan antara frekuensi dan amplitudo gitu ya. Nah, Ibu akan menjelaskannya lebih lanjut. Nah, seperti yang kalian ketahui, apa itu frekuensi, apa itu amplitudo. Frekuensi itu kan secara matematisnya itu dituliskan di mana F kecil sama dengan N per T. Nah, ini secara matematisnya gitu ya. Di mana F itu adalah frekuensi, N itu adalah apa? Nah, F itu kan frekuensi, satuannya adalah hertz ya. Kemudian N itu apa? N itu adalah banyaknya gelombang. Dan T itu apa? T itu adalah waktu. Dan satuannya adalah sekon, betul ya. Jadi yang dinamakan frekuensi itu merupakan banyaknya gelombang per satuan waktu gitu. Banyaknya jumlah getaran gitu ya, banyaknya jumlah getaran atau gelombang yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu, maka nanti akan menghasilkan frekuensi di mana satuannya itu adalah hertz gitu. Nah, berdasarkan frekuensinya gelombang bunyi itu dibagi menjadi 2 gitu ya. Berdasarkan frekuensinya gelombang bunyi itu dibagi menjadi 2. Itu yang pertama. Yang pertama itu frekuensi yang teratur atau kita sebut dengan nada yang teratur atau nada. Kemudian ada jenis gelombang berdasarkan frekuensinya itu tidak teratur. Itu disebut dengan desah atau noise gitu ya. Ya, tinggi, mungkin kalian pernah belajar di mata kuliah atau seni budaya gitu ya, bukan mata kuliah, mata pelajaran seni budaya gitu ya, bahwa yang tinggi rendahnya suatu nada itu kan bergantung pada frekuensi gitu ya. Pasti semakin besar nadanya, maka semakin tinggi pula frekuensinya. Dan ketika semakin tinggi nadanya, semakin tinggi pula frekuensinya. Dan ketika nadanya semakin rendah, maka frekuensinya juga semakin rendah gitu ya. Nah, sekarang pembahasan mengenai amplitudo. Tadi kan ada hubungannya
tadi Deh Hasna itu nanya ya gitu, gimana hubungannya antara frekuensi dengan amplitudo gitu. Nah, amplitudo itu berhubungan dengan yang namanya nada, dan tadi nada itu berhubungan dengan frekuensi. Ketika nadanya semakin meningkat, semakin tinggi, maka frekuensinya juga akan semakin tinggi. Yang artinya amplitudo itu berhubungan dengan kuat dan lemahnya suatu nada gitu ya. Semakin besar amplitudo, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan gitu. Adapun sebaliknya, semakin kecil amplitudonya, maka semakin rendah nada yang dihasilkan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat gelombang gitu ya. Nah, di dalam gelombang bunyi juga merupakan kan gelombang mekanik, itu juga memiliki sifat gitu ya. Yang pertama itu pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan gelombang bunyi. Nah, mungkin kalian tidak asing ya dengan yang namanya mantul-memantul atau pemantulan gitu ya. Yang sering kita ketahui yaitu mengenai gaung dan gemak gitu ya. Nah, ada yang ingat gak gimana gaung dan gemak? Ibu jelaskan ya. Nah, di sini yaitu berupa gaung dan gemak. Nah, yang dimaksud dengan gemak di sini merupakan pemantulan bunyi yang seolah-olah itu ada yang menirukan gitu ya. Dua-duanya gaung dan gemak gitu, seolah nantinya ada yang mantul gitu kan, namanya pemantulan bunyi gitu ya. Nah, gemak itu apa? Gemak itu ketika terjadinya pemantulan pada ruang yang luas gitu ya. Misal kalian lagi ada di gua yang luas banget gitu ya, kemudian kalian bersuara. Nah, pemantulannya itu terjadi lebih lama gitu, maksudnya waktunya agak lama gitu ya. Ada jeda waktu antara suara asli dan bunyi pantulnya gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan gaung itu sebaliknya. Jadi ketika kalian bersuara di ruangan yang lebih sempit, nah bunyi pantulnya itu akan lebih cepat untuk terdengar kembali, karena bunyi pantulnya itu tidak cukup waktu untuk merambat gitu, sehingga bunyi yang datang atau yang kita suarakan misalnya akan dan bunyi pantulnya itu seolah terdengar secara bersamaan kayak gitu ya. Untuk sifat gelombang bunyi yang kedua ada pembiasan gelombang bunyi. Pembiasan gelombang bunyi. Nah, pembiasan gelombang bunyi pada ini gitu ya, ketika malam hari, di mana suara atau bunyi yang cukup jauh itu terdengar lebih jelas daripada waktu siang gitu. Ada yang tahu kenapa? Nah, hal itu dikarenakan ternyata pada siang hari itu suhu udaranya itu berbeda kan dengan malam hari. Pada siang hari mah lebih tinggi, sedangkan pada malam hari mah lebih rendah. Nah, akibatnya lapisan udara pada bagian atas lebih rapat daripada bawahnya. Jadi gelombang bunyi yang datang secara horizontal dari sumber bunyi ke pendengarnya, misal dari A ke B, ke pendengarnya arah rambatnya itu langsung dibelokkan ke atas gitu. Sedangkan pada malam hari itu arah rambat bunyinya itu akan melengkung ke bawah gitu. Nah, yang kemudian sifat gelombang bunyi yang ketiga yaitu difraksi gelombang bunyi. Difraksi gelombang bunyi. Nah, apa yang dimaksud dengan difraksi gitu ya? Mungkin kalian juga nggak akan asing gitu ya. Difraksi itu merupakan pelenturan gelombang ketika melewati celah gitu. Jadi ada celah gitu. Celahnya itu seorde dengan panjang gelombangnya gitu. Jadi gelombang bunyinya
interferensi karena panjang gelombang bunyi di udara sekitar sentimeter hingga meter gitu. Jadi akan mudah didifraksikannya. Kemudian sifat gelombang bunyi yang selanjutnya ada interferensi gelombang bunyi. Interferensi gelombang bunyi. Nah, kalian juga pasti gak akan asing dengan istilah interferensi gitu ya. Interferensi gelombang bunyi itu terjadi jika dua gelombang itu saling bertemu. Jadi gelombang A sama gelombang B bertemu gitu ya. Nah, interferensi bunyi juga terjadi jika dua buah sumber bunyi yang koheren, yang sama itu sampai ke telinga kita gitu. Pada suatu titik bunyi akan terdengar lebih kuat jika pada titik tersebut terjadi interferensi konstruktif. Ya, konstruktif itu berarti apa? Interferensi konstruktif. Jadi interferensi itu dua atau lebih gelombang yang bertemu. Ada yang konstruktif, yang pertama konstruktif. Interferensi konstruktif itu yang saling menguatkan. Jadi dua buah gelombang atau lebih yang saling menguatkan. Sedangkan yang kedua itu ada destruktif. Nah, apa itu destruktif? Jadi interferensi destruktif itu jika terjadi dua atau lebih gelombang yang bertemu yang saling melemahkan gitu ya di antara dua-duanya. Nah, bentuk gelombangnya juga akan berbeda antara yang konstruktif dan yang destruktif. Nah, kemudian yang terakhir sifat dari gelombang bunyi itu adalah pelayangan gelombang bunyi. Yang kelima adalah pelayangan gelombang bunyi. Nah, efek dari interferensi yang dihasilkan tadi itu akan menghasilkan superposisi gelombang, atau superposisi gelombang itu kita sebut dengan pelayangan. Nah, pelayangan itu merupakan fenomena yang merupakan prinsip yang menerapkan prinsip interferensi gelombang gitu ya. Hal itu akan terjadi jika ada dua sumber bunyi yang menghasilkan frekuensi yang memiliki beda frekuensi yang kecil gitu. Kedua gelombang bunyi tersebut akan saling berinterferensi nih, bertemu, dan pada tingkat suara dan posisi tertentu itu akan naik dan turun secara bergantian, seperti itu ya. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai sifat gelombang bunyi, itu kemudian yang selanjutnya mengenai cepat rambat bunyi di dalam medium. Cepat rambat bunyi dalam medium. Nah, jadi medium itu maksudnya di sini itu perantara gitu ya, yang bisa ditransmisikan sebagai air atau material lainnya gitu sebagai medium tersebut. Nah, bunyi itu merupakan kan gelombang longitudinal ya, yang tadi yang telah Ibu jelaskan, dan ditandai dengan adanya frekuensi, kemudian ada intensitas nanti ya yang akan pertemuan selanjutnya yang akan Ibu bahas, kemudian amplitudo. Nah, kecepatan bunyi itu bergantung pada transmisi oleh mediumnya. Nah, maksud dari medium itu pada gelombang bunyi itu apa aja gitu ya. Itu yang pertama, cepat rambat bunyi dalam gas. Itu cepat rambat bunyi di dalam gas. Nah, cepat rambat pada gas ini tergantung pada suhu dan jenis gas. Tergantung pada suhu dan jenis gas. Di mana persamaannya itu adalah V cepat rambat bunyi sama dengan akar dari konstanta Laplace dikali RT per M. Nah,
di sini V itu adalah kecepatan cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi di mana satuannya itu adalah meter per sekon. Kemudian di sini ada konstanta Laplace. Nah, ini ada ininya ya. Ada nilainya. Kemudian R ini adalah apa? Konstanta gas umum di mana satuannya itu adalah Joule per mol Kelvin. Dan M di sini adalah massa molekul relatif. Nah, ini ya. Ini cepat rambat bunyi di dalam gas. Nah, kemudian yang selanjutnya ada cepat rambat bunyi di dalam medium yang jenis zat padat gitu ya. Cepat rambat bunyi pada medium jenis zat padat itu. Nah, cepat rambat bunyi dalam zat padat itu bergantung pada modulus yang dan massa jenis zat padat. Sehingga rumusnya cepat rambat bunyi sama dengan akar dari modulus yang per tadi apa? Massa jenis zat padat atau kita sebut dengan rho. Nah, di mana V itu cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon, kemudian ada E, ada modulus yang juga nanti ada persamaannya ya, boleh kalian cari. Itu satuannya Newton per meter kuadrat, kemudian ada massa jenis zat padat atau rho, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, ini persamaan pada jenis zat padat. Dan selanjutnya itu yang terakhir, kan tadi ada gas, jenis mediumnya gas, kemudian ada medium zat padat, dan yang terakhir itu ada zat cair. Nah, cepat ya cair ya. Nah, cepat rambat bunyi pada zat cair itu bergantung pada modulus bulk dan massa jenis zat cair. Dimana kan tadi kalau misalnya cepat rambat bunyi di dalam zat padat itu modulus yang, kalau ini modulus bulk gitu ya. Nah, dimana rumusnya cepat rambat bunyi sama dengan akar dari modulus bulk per massa jenis zat cair gitu ya, dimana V ini satuannya meter per sekon, modulus bulk itu Newton per meter kuadrat, dan massa jenis zat cair adalah kilogram per meter kubik gitu ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai efek Doppler. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini ya, bunyi yang didengar itu akan berbeda apabila sumber bunyi dan pendengarnya itu terjadi gerakan relatif gitu. Misalnya gini, pada saat kita berjalan lagi ke Free Day nih berjalan di trotoar gitu ya, atau di jalan raya, kemudian berpapasan nih dengan mobil ambulan yang menyalakan sirenenya gitu ya. Nah, bunyi sirene yang terdengar itu akan semakin terus terdengar keras saat mobil ambulan tersebut mendekati kita gitu ya. Adapun sebaliknya dan akan semakin lemah ketika, maksudnya melemah suara sirenenya yang kita dengar ketika mobil ambulan tersebut menjauhi kita gitu. Nah, ini disebut dengan peristiwa
yang diterima oleh pendengar dan akan berubah jika terjadi gerakan relatif antara sumber bunyi maupun pendengarnya gitu ya. Nah, pertama kali peristiwa ini itu diamati oleh seorang berkebangsaan Austria, seorang ilmuwannya pastinya, itu bernama Christian Johann Doppler pada tahun 1803 sampai hidupnya itu sampai 1855. Siapa tadi? Christian Johannes Doppler. Christian Johannes Doppler. Nah, sehingga ya peristiwa ini dikenal sebagai efek Doppler gitu ya. Nah, mungkin langsung aja mungkin ya ke persamaannya. Persamaan efek Doppler ini dituliskan seperti ini. Frekuensi dari pendengar atau kita tulis Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, ini bentuk persamaannya. Mungkin kalian berheran-heran atau ini maksudnya apa Bu? Fp maksudnya apa? Vp maksudnya apa? Fs maksudnya apa gitu ya. Nah, di sini keterangannya di mana Fp itu merupakan frekuensi pendengar ya. Di mana satuan dari Fp itu adalah hertz. Kemudian di sini ada Fs. Fs itu adalah frekuensi dari sumber bunyi. Yang tadi berarti suara sirine dari mobil ambulan. Itu satuannya adalah hertz. Kemudian di sini ada Vp. Nah, Vp ini merupakan kecepatan dari si pendengarnya. Kecepatan pendengar. Di mana satuannya adalah meter per sekon ya, kecepatan. Kemudian ada Vs. Itu sama dengan kecepatan S sumber bunyi. Kecepatan sumber bunyi. Satuannya adalah M per S. Begitu ya, mungkin kalian paham. Nah, kan tadi ya ini persamaannya. Tapi Ibu hapus terlebih dulu karena kalian telah menulis. Di sini harus ada perjanjian di dalam efek Doppler. Perjanjian apa itu Bu? Gitu kan ya. Perjanjian. Misal di sini ada si sumber bunyi. Ini kita tulis SB. Kemudian di sini ada si pendengar. Kita tulis P. Nah, kalian mungkin tadi di dalam rumus itu kan ada ya yang rumusnya tuh seperti ini. Yang tadi ya Ibu tuliskan di sini. Fp sama dengan, oh ya tadi Ibu lupa, V-nya sendiri itu adalah cepat rambat cepat rambat udara maksudnya. Itu besarnya itu 340 meter per sekon. Jadi itu tetapan gitu ya. Yang V-nya tadi kan tadi rumusnya Fp sama dengan V. Nah, ini cepat rambat udara itu nilainya 340 meter per sekon. Plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Ini ya. Nah, ini plus minusnya di mana Bu ketentuannya? Nah, ini ada di perjanjian yang ini. Kita lihat di sini sumber bunyi
itu bernilai positif jika sumber bunyinya itu menjauhi si pendengar, akan bernilai positif gitu ya. Dan sumber bunyi akan bernilai negatif jika mendekati si pendengar. Jadi sumber bunyi bernilai positif ketika menjauhi pendengar dan akan bernilai negatif ketika mendekati pendengar. Nah, adapun untuk pendengarnya itu kebalik gitu ya. Pendengar itu akan bernilai positif ketika mendekati sumber bunyi. Si pendengar ini bernilai positif ketika mendekati sumber bunyi dan akan bernilai negatif ketika pendengar ini menjauhi sumber bunyi. Nah, diulangi kembali ya. Jadi, ketika sumber bunyinya itu menjauhi si pendengar, maka akan bernilai positif dan akan bernilai negatif jika mendekati si pendengarnya. Adapun untuk pendengarnya, kita misal pendengarnya akan bernilai positif jika mendekati sumber bunyi dan bernilai negatif jika menjauhi sumber bunyi. Dan ini maksudnya ya, VIP. Berarti ketika si pendengarnya itu mendekati sumber bunyi, ya berarti yang di sininya plus. Ketika menjauhi sumber bunyi, berarti yang di sininya minus. Kemudian di sini ada VS. Nah, ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka bernilai positif. Dan ketika mendekati pendengar, sumber bunyi mendekati pendengar itu bernilai negatif. Gitu ya anak-anak. Nah, mungkin sekian yang Ibu bisa paparkan pada pertemuan kali ini. Tadi ingat-ingat ya mengenai apa itu gelombang bunyi, sifat-sifatnya bagaimana, bisa melalui zat perantaranya apa saja ya, ada zat cair, padat, dan gas. Kemudian ini ada mengenai efek Doppler. Nah, Ibu mungkin tadi berterima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberanikan diri tadi terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil percobaan, dan juga alhamdulillah telah sesuai. Berarti artinya kalian telah memahami, kemudian diberi penguatan oleh Ibu. Semoga kalian bisa memahami dengan benar-benar dan secara betul-betul dengan tepat gitu ya. Enggak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi masuk sampai ke hati dan sampai ke otak gitu. Tadi juga mungkin ada beberapa anggota ketika melakukan percobaan itu jangan sampai diam aja ya, atau cuma nulis aja, tapi sebisa mungkin semuanya itu harus melakukan percobaan gitu, agar nantinya semuanya paham. Karena pengejawantahan dari teori yaitu melakukan suatu percobaan seperti itu ya. Kemudian nanti jangan ada diskusi di dalam diskusi gitu. Jadi ketika Ibu menyampaikan, kalian memperhatikan, menulis, itu alangkah lebih baik gitu ya. Nah, kemudian untuk evaluasi pada pertemuan kali ini, kalian mengisi soal yang nanti akan Ibu berikan. Soal-soal tersebut dikerjakan secara mandiri ya, bukan secara berkelompok. Harus lengkap dari mulai diketahui, ditanya dan jawabnya. Nanti dikumpulkan pekan depan. Kemudian pada pekan depan kita akan masih membahas mengenai bab gelombang bunyi. Kita akan membahas mengenai taraf intensitas dan macam-macam sumber bunyi. Itu ada pipa organa ya, pipa organa terbuka dan tertutup. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak kepada anak-anakku semua yang telah memperhatikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian kerjakan menjadi suatu keberkahan, sehingga ilmunya juga akan berkah gitu ya, fi dunya wal akhirat gitu istilahnya. Terima kasih. Ibu tutup, kurang lebihnya mohon dimaafkan.